Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nete Herawati, mahasiswa Psikologi Universitas Insan Cipta Indonesia. Pada hari ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang job analysis, salah satu materi dari mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Pertama-tama saya akan menyampaikan dulu apa itu job analysis. Job analysis itu adalah sebuah proses sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah data sehingga kita bisa mendapatkan beberapa informasi berkaitan dengan perusahaan dan sehingga kita bisa mendeskripsikan dari setiap pekerjaan yang ada di perusahaan tersebut. Lalu, apa fungsi dari job analysis ini? Nah, fungsi dari job analysis ini adalah merinci setiap pekerjaan dengan supaya tercapai sebuah tujuan dari perusahaan tersebut. Jadi dengan adanya job analysis, perusahaan bisa membedakan setiap tugas dan tanggung jawab setiap pekerjaan yang ada di perusahaan. Lalu apa output yang dihasilkan oleh job analysis? Nah, output dari job analysis ini adalah berupa dari deskripsi atau job deskripsi dari dan spesifik job deskripsi dan spesifikasi pekerjaan dari setiap karyawan. Nah, setelah tadi kita menjelaskan apa itu definisi dari job analysis, kemudian apa fungsi dari job analysis, nah pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tujuan dari job analysis. Dari beberapa referensi yang kita pelajari bahwa job analysis itu memiliki beberapa tujuan. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan 5 tujuan dari job analysis. Yang pertama adalah proses rekrutmen dan seleksi. Dan pada proses rekrutmen dan seleksi ini, job analysis memastikan bahwa karyawan yang kita rekrut itu adalah karyawan yang sesuai dengan posisi dan latar belakang pendidikannya. Kemudian yang kedua, untuk evaluasi kinerja. Dan pada bagian yang kedua ini, job analysis harus bagaimana tahu bahwa karyawan itu sudah tercapai target pekerjaannya. Jadi job analysis ingin tahu sejauh mana karyawan mencapai target pekerjaannya setiap periodenya. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan dan pelatihan bagi karyawan. Nah, pada bagian ini job analysis memberikan panduan bagaimana tentang pelatihan, kemudian bagaimana mengembangkan dari karyawan dan kompetensi dari karyawan tersebut. Kemudian yang keempat, penentuan dari kompensasi karyawan. Dan job analysis juga harus tahu penempatan karyawan di bagian tertentu, berapakah kompensasi yang akan diterima oleh karyawan tersebut. Jadi termasuk berapa gaji pokoknya dan berapa tunjangannya. Jadi job analysis memberikan informasi ke bagian sumber daya manusia bahwa karyawan ini tepat diberi gaji pokok dan tunjangan sebesar yang telah di standar yang ada di perusahaan. Kemudian tujuan analisis jabatan yang kelima, yang terakhir adalah merancang pekerjaan. Jadi job analisis memberikan informasi, membantu merancang pekerjaan sehingga memberikan hasil yang terbaik, kemudian mengoptimalkan pekerjaan bagi karyawan. Tadi setelah kita membahas apa itu tujuan dari job analysis, kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tahapan dari job analysis. Dan dari beberapa referensi, ada berbagai macam tahapan analisis jabatan, tapi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan ada 6 tahapan analisis jabatan. Yang pertama itu adalah mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, misalnya seperti tanggung jawab dan tugas. Jadi pada bagian ini kita akan mencari informasi sebanyak-banyaknya sehingga kita tahu bagaimana tanggung jawab dan tugas yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, melakukan perbandingan dengan perusahaan lain. Jadi dengan adanya perbandingan dengan perusahaan lain, kita tahu bagaimana perusahaan lain mendeskripsikan pekerjaannya sehingga bisa menjadi pedoman atau acuan bagi kita juga untuk melakukan job analysis. Kemudian yang ketiga adalah fokus
fokus akan kebutuhan perusahaan. Jadi bagaimana karakter, budaya perusahaan, kemudian bagaimana kebijakan, lalu bagaimana proses kerja yang akan dilakukan. Kemudian tahapan analisis berikutnya yaitu yang keempat, tentukan tujuan jabatan dalam perusahaan. Jadi kita tahu seberapa penting jabatan dalam perusahaan dan apakah orang yang kita terima bekerja di perusahaan di bagian itu cocok atau sesuai jabatan itu dengan latar belakang pendidikannya dan sebagainya. Lalu bagaimana kontribusi jabatan itu ke perusahaan. Kemudian tahapan berikutnya adalah menyesuaikan spesifikasi jabatan. Jadi menentukan kualifikasi, kemudian pengalaman, latar belakang pendidikan. Kemudian tahapan yang terakhir adalah deskripsi pekerjaan dengan tepat. Nah, pada bagian terakhir ini berusaha untuk membuat panduan untuk merekrutmen karyawan itu bagaimana. Jadi membantu bagian SDM juga cara merekrutmen karyawan dan penyeleksian karyawan. Jadi ada 6 tadi tahapan analisis jabatan menurut referensi yang ada. Kita lanjutkan materi berikutnya yaitu tentang metode job analysis. Dari dalam metode job analysis ini saya akan menjelaskan ada 5 metode job analysis. Yang pertama itu wawancara. Dan wawancara ini bentuknya ada terstruktur, ada yang tidak terstruktur. Kemudian yang kedua adalah observasi. Dari dalam observasi ini dilakukan pengamatan langsung pekerjaan yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok tertentu. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan kuesioner. Dan kuesioner ini akan dibuat dalam bentuk tertulis, kemudian dikirim secara langsung. Bisa juga kita mengirimnya melalui surat elektronik atau email. Bahkan mungkin juga bisa kita menggunakan nanti Google Form ya. Kemudian yang keempat adalah pengamatan partisipasif. Dari dalam pengamatan partisipasif secara aktif nanti akan terlibat di dalam tugas atau aktivitas pekerjaan itu selama periode tertentu. Kemudian yang terakhir dokumentasi pekerjaan. Di dalam dokumentasi pekerjaan ini kita mengumpulkan kemudian menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan di dalam perusahaan. Setelah tadi kita menjelaskan mulai dari tujuan, tahapan, kemudian metode job analysis, kemudian yang terakhir kita akan menjelaskan sedikit tentang prinsip job analysis. Nah, jadi prinsip job analysis ini ada 2. Yang pertama yang kita analisis itu adalah pekerjaannya, jadi bukan orang yang mengerjakannya. Jadi ini yang harus menjadi catatan bagi job analysis. Jadi yang dianalisis adalah pekerjaan, bukan orang yang mengerjakan pekerjaannya. Kemudian berarti yang dianalisis adalah alur pekerjaan yang dilakukan seseorang. Kemudian yang kedua adalah fakta, bukan pendapat. Jadi maksudnya bahwa hasil dari job analysis ini berupa fakta, tapi bukan berupa asumsi-asumsi. Demikian saja mungkin materi yang saya sampaikan tentang job analysis. Semoga ada manfaatnya bagi diri saya sendiri maupun bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila saya salah kata kepada dosen pengampu mata kuliah. Saya mohon maaf apabila ada materi yang salah penyampaian. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.